Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3, di mana membawakan tugas presentasi mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan dari kelas 1E D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan memaparkan materi yaitu bahaya dan penyebab kecelakaan kerja pada industri semen. Inilah anggota-anggota kelompok kami, ada Padma, ada Ragil, ada Detra, Novia, Putra, dan Inggarta. Berikut susunan materi yang akan dijelaskan melalui presentasi PPT berikut ini. Perkenalkan, saya Detra Siva Salsabila Mutada dari absen 4 akan menjelaskan materi tentang pengertian bahaya dan kecelakaan kerja. Pengertian bahaya dan kecelakaan kerja. Bahaya adalah sumber yang berpotensi menimbulkan cedera atau kerugian baik pada manusia, proses, properti maupun lingkungan. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan, atau kerugian lainnya. Sumber bahaya di industri semen. 1. Arus listrik. 2. Kebisingan yang dapat menyebabkan tuli. 3. Penerangan lampu yang kurang baik. Penerangan lampu yang kurang baik di sini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, karena bisa saja pekerja tidak melihat sumber-sumber bahaya saat melakukan pekerjaannya. 4. Debu. Kenapa di sini debu sebagai sumber bahaya? Karena dapat menyebabkan iritasi pada mata, sehingga pekerja kesulitan untuk melihat dan pada akhirnya melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Dan 5, yaitu campuran semen. Beberapa campuran semen dapat menyebabkan bahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan keracunan. Perkenalkan, saya Inggarta Verlinska Indrawan dari absen 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara meminimalisir sumber bahaya dan sistem AMDAL di industri semen. Cara meminimalisir sumber bahaya itu ada 4. Yang pertama, membuat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis. Terus yang kedua, menetapkan petugas yang berkompeten untuk mengidentifikasi sumber bahaya. 3. Mengidentifikasi potensi bahaya. Dan yang keempat, mengikutsertakan pengawas dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian. Yang selanjutnya adalah sistem AMDAL di industri semen. Masalah utama yang muncul dalam kegiatan industri atau pabrik semen ada beberapa, yaitu debu, kebisingan, pencemaran udara, pencemaran air, baik air permukaan ataupun air tanah, dan juga ada kerusakan jalan. Sementara itu, untuk komponen kependudukan, sosial budaya dan kesehatan masyarakat antara lain menyebabkan penyakit paru atau silikosis, terus terdapat juga perubahan norma sosial dan kepadatan bangunan serta keresahan masyarakat. Selain itu, juga ada masalah yang diakibatkan karena penambangan bahan baku pembuatan semen seperti batu kapur dan tanah liat. Hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu adanya kebisingan, debu, air permukaan yang tercemar oleh konsentrasi TSS atau suspended solid, adanya getaran, penutupan lahan, lalu ada migrasinya hewan, tata guna lahan yang berubah, kualitas dan kuantitas air pula yang berubah, dan menyebabkan pula kesehatan masyarakat yang terganggu. Selain itu, saya juga akan menjelaskan dampak pembangunan PT Semen di berbagai aspek. Yang pertama ada aspek lingkungan. Pada aspek lingkungan, pembangunan PT Semen menyebabkan banyak debu yang membuat warga terganggu karena dapat membuat pertumbuhan tanaman tidak normal. Selain itu,
polusi udara dari aktivitas penambangan juga membuat masyarakat terganggu. Yang kedua, dari segi aspek ekonomi. Pada aspek ini terdapat dampak positif dan negatifnya. Untuk dampak positifnya, itu masyarakat di sekitar daerah pembangunan dapat terlibat langsung pada PT Semen Indonesia, yang berarti masyarakatnya bisa kerja. Lalu untuk dampak negatifnya adalah lahan petani menjadi habis. Yang ketiga adalah aspek sosial, di mana aspek ini dampak yang terlihat itu adalah perubahan pada pola hubungan sosial antara masyarakat yang pro alias pendukung dan masyarakat yang kontra alias penolak pembangunan pabrik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakil Zandisyah, absen 12. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kecelakaan-kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di berbagai tempat kerja dan penyebab-penyebab dari kecelakaan kerja itu sendiri. Baik, pertama-tama untuk kecelakaan kerja yang mungkin dapat terjadi di sini terdapat 10 poin. Yang pertama, jatuh. Kecelakaan kerja jatuh ini seperti jatuh dari ketinggian. Untuk kecelakaan jatuh ini bisa berakibat fatal, seperti cacat berat maupun meninggal dunia. Oleh karena itu, pengawas dan pekerja harus benar-benar waspada, teliti, dan berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan. Kecelakaan terjatuh dari tempat tinggi dapat terjadi pada para pekerja untuk pekerjaan seperti pekerjaan atap atau plafon, pekerjaan dinding, pekerjaan instalasi listrik, telepon, AC, dan lain-lain. Yang kedua, terjepit. Terjepit merupakan bahaya yang termasuk dalam kategori resiko tinggi juga ya, yang dapat menimpa pekerja ketika melakukan aktivitas yang berhubungan dengan mesin bergerak atau berputar dan peralatan mekanik lainnya. Dalam pengoperasiannya, mesin atau peralatan mekanik itu dapat menimbulkan risiko cedera serius pada jari, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Ketiga, terkilir. Pada umumnya kecelakaan ini itu seperti tergelincir atau terpeleset yang disebabkan oleh jalan yang licin, gelap, dan berdiri tidak pada tempatnya. Keempat, gangguan pendengaran. Kecelakaan ini itu akibat dari kebisingan di lingkungan pekerjaan. Kelima, kesetrum saat perbaikan dan pembersihan alat. Kecelakaan ini juga merupakan kecelakaan dengan kategori risiko tinggi juga dan dapat berakibat fatal dan paling parah dapat menimbulkan kematian. Yang keenam, terpeleset tumpahan perak. Kecelakaan ini dapat disebabkan oleh cara kerja yang salah atau kelalaian para pekerja. Yang ketujuh, tersembur material. Kecelakaan kerja ini seperti tersembur material panas atau material dingin. Kecelakaan ini dapat menyebabkan iritasi atau melumpuhnya pada kulit-kulit di bagian tubuh. Kedelapan, bahaya minyak terbakar. Kecelakaan ini dapat menyebabkan kulit tubuh kita melepuh atau terbakar. Kesembilan, tersengat listrik. Kecelakaan kerja ini mirip dengan kecelakaan poin nomor 5 dan merupakan kecelakaan dengan risiko tinggi dan dapat menyebabkan kematian. Yang ke-10, tertabrak kendaraan. Kecelakaan ini juga sama seperti poin sebelumnya dan merupakan kecelakaan dengan risiko tinggi dan dapat menyebabkan kematian dikarenakan kelalaian dalam melakukan pekerjaan. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang penyebab dari kecelakaan kerja itu sendiri. Di sini ada 9 poin. Yang pertama, elevasi di ketinggian. Ini merupakan penyebab dari kecelakaan kerja jatuh dari ketinggian. 2. Kebisingan. Kebisingan ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja berupa gangguan pendengaran. Yang ketiga, lokasi yang berair. Ini merupakan penyebab dari kecelakaan kerja seperti tergelincir dan terpeleset yang dikarenakan para pekerja lalai dan tidak fokus dalam melakukan suatu pekerjaannya. Yang keempat, tekanan udara tinggi. Tekanan udara tinggi ini seperti pekerjaan di bawah tekanan udara yang lebih besar dari 1 atm. Pekerjaan yang seperti ini termasuk pekerjaan para penyelam di perairan atau di laut yang dalam, para pekerja tambang yang dalam,
dan juga para pekerja yang bekerja dalam pembuatan terowongan di bawah tanah maupun terowongan di bawah air. Yang kelima, pengemudi lalai. Ini merupakan penyebab dari kecelakaan kerja seperti tertabrak kendaraan dan merupakan kecelakaan kerja dengan resiko tinggi. Yang keenam, putaran alat yang tinggi. Ini merupakan penyebab dari kecelakaan kerja seperti tertabrak atau terhempas dari suatu putaran alat dengan kecepatan yang tinggi dan merupakan kecelakaan kerja dengan resiko tinggi dan dapat menyebabkan kematian. Yang ketujuh, adanya minyak yang tumpah. Ini merupakan penyebab kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti kulit di bagian tubuh para pekerja, iritasi, mengelupas, terbakar, dan lain-lain. Kedelapan, tegangan tinggi. Ini merupakan penyebab kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan para pekerja tersengat listrik atau kesetrum saat perbaikan atau pembersihan alat. Kesembilan, berdebu. Untuk berdebu ini dapat menyebabkan seperti iritasi pada mata sehingga para pekerja kesulitan melihat dalam melakukan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Made Padma Surya Wulansari, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerugian bagi perusahaan dan pekerja. Jadi untuk kerugian bagi perusahaan itu yang pertama ada kerugian biaya. Kerugian biayanya ini tuh meliputi biaya langsung, kerugian kecelakaan kerja. Itu tuh antara lain ada biaya pengobatan dan perawatan korban kecelakaan kerja dan biaya kompensasi yang tidak diasuransikan. Jadi kalau misalnya dalam perusahaan industri besar gitu ya, terjadi kecelakaan kerja itu tuh udah diatur dalam Undang-Undang Kecelakaan Kerja. Kalau misalnya perusahaan itu harus memberi tunjangan dan membayar ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan kerja. Terus selain itu juga kalau misalnya dari kecelakaan kerja itu sampai membuat dari pegawainya itu meninggal, perusahaan itu juga wajib membayar kerugian itu kepada keluarga dari korban. Terus sedangkan untuk biaya tidak langsungnya itu meliputi ada kerusakan bangunan, kerusakan produk dan bahan atau material, biaya administratif, sewa mesin sementara, pembayaran gaji untuk waktu hilang, biaya lembur, waktu untuk administrasi, kerugian bisnis dan nama baik, kerusakan alat dan mesin, gangguan dan terhentinya produksi, pengeluaran sarana atau prasarana darurat, waktu untuk investigasi, biaya perekrutan dan pelatihan, biaya ekstra pengawasan, dan penurunan kemampuan tenaga kerja. Nah, jadi misal kalau kita ambil contoh tuh di pabrik semennya ini terjadi kecelakaan kerja yang melibatkan kerusakan alat atau mesin gitu kan ya waktu suatu proses. Terus kan kalau misalnya dalam ngejalanin suatu proses tuh otomatis kan bahan atau materialnya tuh ada di dalam alatnya itu loh. Otomatis kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, itu tuh bahan atau material yang ada saat proses itu tuh gak menjamin bisa diteruskan gitu loh prosesnya. Kan jadinya kalau dari perusahaan, misal sehari biasanya produksi bahan bakunya tuh 1 ton, terus hasilnya misalnya 1 ton juga. Terus kalau misalnya ada kayak kecelakaan kerja, kerusakan produk atau bahan material itu, otomatis kan jumlah produk hari itu tuh bisa berkurang. Itu tuh jadinya menyebabkan kerugian tersendiri bagi perusahaannya. Jadi dari sana tuh nanti juga bakal ada hubungannya sama ke biaya perekrutan dan pelatihan sama biaya ekstra pengawasan. Gitu. Terus selain itu juga kalau misalnya kecelakaan kerjanya itu terjadi sering gitu kan ya, jadi itu tuh juga bisa mempengaruhi sama produktivitas suatu perusahaannya itu loh. Jadi kalau misalnya kecelakaan kerjanya itu berkali-kali, otomatis kan nanti jumlah pegawainya pada suatu perusahaan itu bakal berkurang. Jadi itu juga menyebabkan gangguan dan terhentinya produksi. Otomatis jumlah
produk yang dihasilkan suatu perusahaannya itu juga bakal berkurang gitu. Terus selain itu juga bisa merusak nama baik perusahaan tersebut. Terus untuk selanjutnya ada kerugian bagi pekerja. Kerugian bagi pekerjanya ini kebanyakan itu bersifat fisikal ya. Kayak misalnya yang pertama tuh bisa menyebabkan kematian. Terus ini yang kedua bisa juga menyebabkan cacat. Terus cedera kalau misalnya kecelakaan kerja yang dialami itu ringan. Secara psikologinya itu bisa menyebabkan stres atau trauma karena kecelakaan yang terjadi. Terus juga ada produktivitas karyawan itu jadi terhalang selama sistem pemulihan. Kan misal kayak kecelakaan kerjanya itu menyebabkan cedera kayak patah tulang gitu kan, otomatis kan pegawainya itu nggak bisa bekerja dulu selama pemulihan atau mungkin jam kerjanya itu jadinya harus dikurangi melihat kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bekerja lebih lama. Terus juga ada karyawannya itu tidak dapat lagi bekerja dengan normal seperti sebelumnya. Ini tuh mungkin bisa berlaku untuk karyawan yang mengalami kecelakaan kerja hingga menimbulkan cacat fisik. Perkenalkan, saya Novia Mustikasari, absen 15. Saya akan menjelaskan mengenai pencegahan kerugian bagi perusahaan dan pekerja. Pencegahan kerugian bagi perusahaan dan pekerja yang kita bahas di sini ada 11. Yang pertama yaitu para pekerja harus menggunakan APD yang sesuai, seperti sepatu pengaman, kacamata pengaman, sarung tangan, dan sumbat telinga. Yang kedua yaitu membuat prosedur penanganan bahan yang meliputi kerusakan, tumpahan, kebocoran, penyimpanan, dan pemindahan bahan berbahaya. Yang ketiga yaitu membuat prosedur mutu pemeliharaan. Hal tersebut bertujuan agar proses pemeliharaan atau perbaikan barang dapat menjamin bahwa semua aset dapat digunakan setiap saat. Yang keempat yaitu menyediakan lembar data bahan yang komprehensif untuk bahan berbahaya dan beracun. Yang kelima yaitu pemberian label pada bahan-bahan berbahaya. Hal tersebut bertujuan agar para pekerja tidak salah dalam mengambil bahan yang bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keenam, yaitu menempatkan rambu peringatan bahaya sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Yang ketujuh, menerapkan sistem penguncian pengoperasian atau lockout system untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum waktunya. Yang kedelapan, yaitu memberikan lembar izin kerja untuk tugas beresiko tinggi, sehingga tidak sembarang pekerja bisa mengerjakan tugas yang memiliki resiko tinggi tersebut. Yang kesembilan, yaitu mengawasi setiap pegawai sesuai tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas. Yang kesepuluh, memasang rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat, sehingga apabila ada kejadian yang tak terduga, bisa segera menjauh ataupun menanganinya bila memungkinkan. Terakhir, yaitu melakukan perawatan, perbaikan, dan setiap perubahan sarana produksi oleh petugas yang berkompeten. Perkenalkan, saya Putra Muara Siregar dari absen 16. Di sini akan menjelaskan materi mengenai kecelakaan kerja yang pernah terjadi beserta penanganannya. Untuk kecelakaannya, kita ambil dari salah satu contoh perusahaan semen Indonesia, di mana kecelakaan yang terjadi itu adalah pekerja yang tewas terjepit alat berat ketika sedang bekerja mengganti oli quarry drill. Nah, untuk penanganannya ada 9 program yang berdasarkan kategori sudah disusun, yaitu identifikasi dan penilaian dampak kegiatan, melaksanakan safety inspection, melakukan safety talk, rekondisi dan melengkapi rambu norma K3, pelatihan K3, pengelolaan dan penyediaan APD, melakukan penilaian implementasi 5R, kegiatan pengamanan peralatan, dan sertifikasi peralatan pabrik. Nah, terkhusus bagi seksi keselamatan kerja pabrik
PT Semen Indonesia diharapkan yang pertama itu memasang kebijakan perusahaan mengenai K3 yang pastinya pada tempat-tempat strategis agar mudah dibaca baik maupun pekerja ataupun tamu. Kemudian untuk dilakukan tanya jawab singkat seputar keselamatan atau safety induction agar diketahui pemahamannya. Selain itu, menekankan bahwa keselamatan adalah hal yang harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan. Tidak lupa bahwasanya menciptakan garis tegas atau portal penjagaan yang diharapkan nanti dapat menggunakan peralatan keselamatan yang lengkap. Selanjutnya, diharapkan supervisor ataupun koordinator diberdayakan di tiap area kerja untuk menyampaikan safety talk terhadap pekerja. Selain itu, membuat papan buletin yang berisi materi-materi tentang K3 di area-area yang sering dilewati pekerja atau area yang sering menjadi tempat berkumpul para pekerja. Kemudian, membuat jadwal pelatihan K3 internal yang lebih rutin untuk pekerja. Diharapkan dengan adanya hal ini, pengetahuan pekerja tentang K3 akan lebih meningkat. Selanjutnya, menggunakan sistem role modeling untuk meningkatkan penerapan budaya K3. Tidak terlupa yaitu menyeleksi lebih dalam ketika bekerja sama dengan pihak supporting dan meningkatkan standar keselamatan agar kecelakaan yang dialami oleh pekerja dari pihak supporting dapat berkurang. Sekian presentasi untuk materi kali ini. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, kami mohon maaf dan semoga materi yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih.